Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musyawir yang kebetulan beralamat di Kelurahan Tengir, Kecamatan Merama, Kabupaten Barat, Kalimantan Tengah. Hari ini kita coba berbagi tentang budidaya trigona atau lebih dikenal kelulut atau kelanceng, salah satu lebah tanpa sengat yang tidak berbahaya bagi lingkungan dan bagi anak-anak, jadi bisa dipelihara di dekat rumah. Mulai ya coba-coba itu tahun 2018, itu baru tahap coba-coba sambil belajar cara membudidayakannya, dan 2019 baru kita mulai secara agak lumayan banyak ya. 2019 sekitar pertengahan 2019 dan 2020. Seperti kita ketahui, untuk madu ya, siapapun sudah pasti tahu manfaat madu, sudah bagi umat Islam juga sudah pasti tahu, memang sudah disunahkan dan akan ada di dalam Al-Quran. Jadi untuk manfaatnya mungkin tidak diragukan, namun secara spesifiknya saya pribadi dan coba anak saya demam panas, alhamdulillah dengan tidak dikasih obat apapun, dikasih madu, setelah demamnya akan reda. Dan juga dari teman-teman dan tetangga yang memakai madu ini, alhamdulillah nafsu makan anaknya akan bertambah, juga daya tahan tubuhnya juga lumayan, karena madu kelanceng ini sifatnya memang dia agak asam, karena berdasarkan penelitian vitamin C-nya agak tinggi sehingga menimbulkan antioksidannya yang lumayan untuk daya tahan tubuh. Baik, untuk sementara bibitnya kami tetap mengandalkan dari alam. Kenapa saya mencoba untuk mengembangkan budidaya kelulut? Pertama, saya prihatin dengan perubahan lingkungan kita yang semakin hari karena faktor ekonomi kita beralih fungsi, sehingga untuk bibit kelulut ini saya yakin suatu saat akan secara alami akan semakin berkurang. Maka saya mencoba mengambil manfaat dari hasil-hasil limbah orang buka area perkebunan dan lain-lain, itu saya untuk bibit ini. Jadi mereka-mereka yang buka lahan, mengerja kayu, itu setiap ada koloni kelutnya saya tampung dan saya jadikan bibit di sini daripada dibuang. Yang namanya usaha pasti banyak kendala. Yang pertama, kita tadi sumber bibit kita lumayan agak sulit karena keadaan perubahan iklim kita ya, keadaan habitat juga semakin kurang. Kedua, faktor cuaca, karena pada saat cuaca musim curah hujannya tinggi, produktivitas madunya dia akan semakin kurang, karena pertama bunga-bunga kurang, dan juga kalaupun ada dia telah luntur tertimpa hujan, dan juga dia kurang aktif pada saat musim hujan. Sampai itu juga itu ada faktor lain seperti predator atau hama, itu juga kendala. Juga kalau dia kurang pakan ya, kurang vegetasi di sekitar lingkungnya, dia cenderung untuk pindah mencari tempat yang lebih nyaman bagi dia. Kalau untuk saya pribadi di sini tidak ada pakan yang khusus dibuatkan, tidak ada. Dia secara alami mencari makan sendiri dari bunga-bunga di sekitar ya, dan juga paling-paling kita membantu dengan menanam bunga-bunga yang menghasilkan madu ataupun pohon-pohon yang menghasilkan bunga untuk suplai makanannya, dan diolah menjadi madu. Baik, kalau saya sendiri saat ini sudah bermacam bunga untuk membantu saat tidak musim buah, yaitu ada salah satunya air mata pengantin, ya, AMP, kaliandra, terus ada kersen, ada juga di sini saya tanam ya bermacam-macam bunga lah yang sifatnya bisa membantu pada saat buah-buahan yang secara alami setahun atau 2 tahun sekali itu berbunga. Jadi untuk membantu keberlangsungan mereka pada saat bunga-bunga yang alami seperti buah-buahan itu tidak berbunga. Bagi saya pribadi, dipersilahkan datang ke sini ya, tanpa pungut biaya, gratis. Mau belajar silahkan datang, kita sama-sama berbagi ilmu, dan saya juga belum banyak ilmunya tapi sama-sama kita belajar.
mudah-mudahan kalaupun mereka datang bisa mengembangkan tempat lain dan bermanfaat untuk kedepannya, terutama khususnya pemula muda yang ingin berminat untuk kedepannya. Dan perlu saya sampaikan, madu kelanceng ini mudah meliharanya karena di sekitar rumah. Kalau untuk suplemen keluarga cukup 1, 2, 3 lok, itu tidak mengurangi kerjaan yang lain, artinya tidak perlu pemeliharaan khusus di dekat rumah. Jadi untuk sekedar suplemen keluarga cukup 1, 2, 3 koloni sekitar rumah, itu sudah cukup untuk suplemen keluarga. Sampai saat ini bagi kami, ya, kita pengalaman 1 tahun ini untuk pemasaran tidak ada kendala. Insya Allah ya, pembeli itu akan datang sendiri dan akan memesan sendiri, dan saya mengalami saya kekurangan produksi, apakah lebih banyak pemesanan. Dan saya sampaikan di sini ya, untuk saat ini kami memasarkan, alhamdulillah ada juga yang sampai dikirim ke Jawa, sampai ke Jakarta dan sebagainya. Namun saat ini kami lebih mengutamakan kebutuhan di sekitar dulu, memenuhi kebutuhan sekitar. Dan pada saat ini saya menjual 1 liternya itu adalah sekitar Rp300.000. Dalam lagi 2 kemasan, setiap kemasan setengah liter dikonversikan dengan berat 600 gram, itu Rp150.000. Baik, bagi rekan-rekan atau khususnya pemula muda yang ingin berternak kelanceng, pertama kita harus kenal bibit dulu, karena kelanceng ini banyak jenisnya dan ada yang bisa diternak menghasilkan madu yang lumayan, ada juga yang susah diternak, dan ada juga yang madunya sangat sedikit sekali. Jadi perlu kita pertama kenal dulu dengan jenis kulitnya, dan alhamdulillah kalau saya memelihara adalah jenis Itama. Nah, jenis Itama, ada juga jenis pijat sedikit, dan ada sedikit ya Torasika ya. Apapun itu sangat sedikit sekali, yang banyak adalah Itama. Nah, jadi pesan kepada teman-teman yang ingin mencoba, yang pertama tadi bibit, kedua perhatikan lingkungan sekitar. Sekitar artinya apakah ada vegetasi yang bisa untuk sumber pakannya atau tidak, itu sangat penting sekali. Karena kalau kita memaksakan tidak ada vegetasi, dia cenderung meninggalkan koloni atau lari mencari tempat yang vegetasinya ada untuk sumber pakannya. Dan juga kita perhatikan faktor lingkungannya, terutama adalah predator seperti semut dan sebagainya, kita perhatikan juga. Itu yang paling utama perlu perhatikan. Dan juga faktor keamanan dari cuaca, karena sifatnya trigona atau kulit ini dia terkena panas langsung pun tidak bisa, karena insya Allah sarangnya ya, atau resinnya itu akan mencair, akan mengental, dan dia akan lari. Nah, terlalu lembab pun dia akan berjamur, dia pun akan lari juga. Itu beberapa tips sederhana yang perlu diperhatikan. Secara ilmunya silahkan datang aja ke sini kalau ingin belajar ya, datang ke tempat saya. Insya Allah tidak dipungut biaya, penting ilmunya kita berbagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.